Selamat sore para pemirsa, penonton dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya Mulyono Subroto, motivator perubahan satu-satunya di Nusa Tenggara Timur. Kembali cerita beta, saat ini kita sudah berkumpul di Gemit Fata di Liliba, tepatnya di depan Cagar Budaya Banker, Goa, Jepang. Ya, ini sangat asik, sangat alami. Baru pertama kali podcast ini di outdoor, dan saat ini kita sudah berkumpul di tempat ini para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, sehingga kita ini bisa sharing bukan hanya hamba Tuhan untuk memberitakan sebuah kebenaran, sebuah firman Tuhan yang bisa membenarkan kita semua, tetapi banyak yang dikerjakan oleh para hamba-hamba Tuhan di Gereja Gemit Efata Liliba ini. Pemirsa, mari kita kenalkan satu persatu dari Ibu Pendeta Diana N. Bunga Manafe, STH, selaku pendeta gembala di Gereja Efata, betul ya, Mama? Ya, terima kasih. Kemudian ada Bapak Pendeta Samuel B. Pandi, betul Pak ya? Pandie, ya Pandie. Ya, kemudian ada Bapak Frans sebagai sekretaris klasis. Kemudian ada Pak Yefta Sanam sebagai bendahara ya. Semua berkumpul, dan penggiat daripada PPA, Pusat Pengembangan Anak, Ibu Noni BI, betul ya? Nah, selamat sore semua Bapak-bapak dan Ibu Pendeta. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pemirsa, kita ini akan membicarakan persidangan yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan ya, Bapak Pendeta ya, Bapak Pendeta dan Mama. Apa sih, saya ini belum mengerti yang namanya penjelasan dari persidangan MK3T ini kepada pemirsa. Seperti apa sih garis besarnya yang sebenarnya yang dilakukan nanti, Bapak Pendeta ya. Bapak Pendeta Samuel akan menjelaskan apa sih yang dijelaskan tentang persidangan MK3T, betul ya Pak ya? Silakan. Pemirsa, mari kita sama-sama bersama Bapak Pendeta Samuel Pandie. Silakan Bapak. Salam. Ya, jadi persidangan Majelis Klasis Harian sebenarnya namanya K3T itu Klasis Kota Kupang Timur. Jadi kita di Lembaga Gereja Masih Injil di Timur itu ada 3 lingkup, lingkup sinodal, itu kemudian lingkup klasis dan lingkup jemaat. Khusus untuk lingkup klasis itu ada persidangan Majelis Klasis Harian. Itu tujuannya adalah untuk menindaklanjuti keputusan-keputusan di tingkat sinodal bagi klasis sebagai wadah kebersamaan, dan juga dengan jemaat-jemaat. Ada 35 jemaat di Klasis Kota Kupang Timur. Kemudian ini sebagai wadah evaluasi apa yang telah kita lakukan, baik program pelayanan tahunan maupun juga keuangan. Kemudian kita akan menghasilkan program-program yang akan kita kerjakan selama 1 tahun. Kemudian program-program itu juga itu menjadi dasar acuan untuk kita tahu visi misi besar Gemit menurut rencana induk pelayanan maupun haluan kebijakan pelayanan penguatan 1, apa yang kita sudah capai selama 1 periode, 4 tahun 1 periode. Tema besar kita itu adalah Roh Kudus menciptakan dan membarui segenap ciptaan. Tapi khusus untuk subtema tahun ini kita berbicara tentang Roh Kudus memimpin, menguatkan persekutuan dan memimpin gereja menjadi berkat bagi semesta. Jadi tujuannya adalah kita evaluasi dirilah, apakah gereja sudah benar-benar menjadi berkat bagi semesta. Ya, terima kasih. Ya, masih sambung Bapak Pendeta. Nah, ini kita 5 tahunan kemarin sidang, kemarin juga ada pandemi ya Pak Pendeta, ada pandemi, kemudian banyak yang orang ketakutan tahun 2023 ini dengan situasi global dan semuanya. Bahkan Bill Gates saja
sudah membeli sebuah ladang yang luasnya 2000 hektar lebih. Mereka ketakutan semua. Nah, ini pemirsa yang akan disampaikan Bapak Pendeta, kalau kita takut akan Tuhan, sebenarnya tidak boleh takut. Kenapa sih? Apa sih impact-nya gereja-gereja yang ada di Kota Kupang khususnya kepada mereka-mereka yang kemungkinan ketakutan yang sangat besar untuk setelah COVID ini. Oke, COVID sudah selesai, tetapi kita mau berusaha dari nol lagi, Pak Pendeta. Kemudian satu lagi adalah ketakutan global. Ada katanya krisis lah, ekonomi gelap. Apa sih impact-nya dari acara ini untuk mereka, supaya mereka itu tidak ketakutan karena kita hidup karena Tuhan, begitu Pak Pendeta. Bisa diberikan penyemangat lah bagi para pemirsa, Pak Pendeta. Namanya virus, namanya pandemi, ini menyentuh seluruh global. Tetapi yang membuat kita punya harapan dan optimis itu adalah bahwa itu dugaan bahwa akan ada terjadi kematian besar-besaran ternyata tidak. Berarti Tuhan masih berkuasa terhadap semesta. Kemudian 2 tahun gereja belajar bagaimana kita memulai konsep pelayanan baru, tantangan baru. Terus terang 2 tahun itu pintu-pintu gereja juga ditutup lah. Itu ada kerinduan luar biasa. Ya. Orang bertanya-tanya ini ujungnya kemana? Tapi ternyata Tuhan benar-benar memimpin gerejanya. Tuhan memimpin umatnya, memimpin seluruh dunia, memimpin bangsa ini. Sehingga kita belajar juga, ada yang kehilangan orang yang dicintai, ada yang sakit, ada yang mengalami segala macam. Tapi dari situ kita belajar untuk bangkit. Kita bangkit. Jadi gini, sebenarnya ini juga menjadi tanda awal bagi kita bahwa pimpinan Tuhan itu pasti akan dahsyat dan luar biasa. Saya tahu bahwa dugaan 4 krisis yang diprediksi itu kan sebenarnya arahnya menuju 2050, karena pertanyaan besar bagi seluruh umat manusia itu adalah dengan kemajuan iptek ini kita mau apa? Dan orang berpikir mulai merancang semacam rekayasa kesadaran, karena sistem algoritma di HP, kecanggihan teknologi itu bisa membuat manusia itu ada dalam kondisi di mana dia bisa hancur karena hobi. Itu semua diatur seolah-olah kita didesain untuk rusak. Jadi pertanyaannya bagaimana dengan masa depan umat manusia? Tetapi sesungguhnya sejarah peradaban kita manusia itu bukan sejarah kosong. Kita adalah pemenang sejarah karena Tuhan ada di hidup kita. Kita menciptakan peradaban baru karena hati nurani kita bukan saja menembusi ruang hati kita, tapi kita tahu bahwa ada kekuatan lain dalam diri kita yang ikut berkarya sehingga kita menikmati seluruh tuntunan Tuhan. Saya jujur Pak, waktu COVID itu saya kena juga, berat itu, satu keluarga itu hampir lewat. Tapi ternyata kita bisa bangkit dan kita lewati itu semua. Saya optimis bahwa sejarah masih dalam genggaman Tuhan, dan gereja-gereja tidak boleh menjadi gereja yang menua. Betul. Gereja yang menua itu adalah gereja yang kehilangan produktivitas. Kita harus menjadi gereja yang karena kita ada gereja yang nomaden berproses lewat cara Tuhan, maka kita juga harus menjadi agen dari Tuhan. Tidak boleh menjadi lemah, kita harus jadi kuat. Kita justru tunjukkan bahwa ini kita anak-anak Tuhan yang akan menyaksikan bahwa Tuhan masih ada. Terima kasih. Itulah dampak. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, itulah yang diberikan penjelasan oleh Bapak Pendeta Samuel, bagaimana kita ini sebenarnya kalau dengan Tuhan tidak perlu ada yang ditakuti. Karena Bapak Samuel sudah merasakan COVID, sudah jalani. Semua kita sudah, ya masa itu pasti ada orangnya. Dan orang itu pasti ada masanya. Bukan begitu ya Pak Samuel ya? Betul ya? Setuju. Ya, setuju ya. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi. Pokok pikiran dan program apa yang kiranya yang keluar dari Mama Pendeta ini ya. Sekarang ke Mama Pendeta ya, Mama Diana ya. Mama Pendeta sebagai pelaku ketua Majelis Jemaat Gemit di sini. Apa sih program apa sih Mama kiranya bisa berdampak bagi jemaat, kemudian jemaat banyak yang saya lihat di meja ini
pemirsa kita lihat di jemaat ini ya, ada beberapa produk-produk yang bisa dijual. Inilah UMKM yang nyata melalui gereja-gereja. Ya, tentunya Mama Pendeta bisa menjelaskan bagaimana sih dampaknya dari gereja ini kepada para jemaat yang ada di Gemit Efata Liliba ini, Mama. Silakan. Ya, terima kasih Pak Mul. Sesungguhnya ada banyak hal yang kami gumuli bersama di sini. Ya, dalam rangka persidangan Majelis Klasis Kota Kupang Timur yang kelima ini, kami merasa bahwa ini kesempatan baik untuk juga menyampaikan, salah satunya adalah ada banyak pelaku UMK di Jemaat Efata Liliba ini, dan saya kira beberapa hasil karya mereka juga sempat terpajang di meja ini untuk kita lihat bersama. Ya, dari apa yang mereka kerjakan tentu sesungguhnya ada harapan gereja juga bisa berkontribusi memberikan dukungan untuk bagaimana pengembangan ekonomi jemaat ini juga berkembang dari waktu ke waktu. Ya, saya kira mungkin itu salah satu ya. Salah satunya ya. Ya, oke pemirsa, dimanapun Anda berada, ini adalah karya-karya dari Jemaat Efata Liliba, luar biasa. Ya, kalau misalnya ada yang perlu ya Mama, ada yang perlu mau order silahkan nanti di running tag kita akan ada tulisan handphone nanti di bawah ya, bisa dihubungi melalui handphone itu untuk memesan. Ada beberapa produk ya, kacang kemudian apa segala macam, bisa ditanya nanti informasinya di situ. Hubungi siapa ya Mama nanti ya? Kalau ini nanti langsung saja Jemaat Gemit Efata Liliba. Langsung ke Gemit ya. Nanti nomor handphonenya ada di bawah ya pemirsa ya. Baik, terima kasih. Inilah gereja yang berdampak bagi semua orang. Begitu ya Mama ya. Inilah tujuannya bagaimana Klasis ini kita buat tadi itu supaya gereja sebenarnya berdampak bagi siapapun yang ada di dalamnya dan di sekitarnya. Tadi Pak Samuel juga katakan bahwa tidak usah takut dan khawatir bahwa kita ini sudah mengalami sebuah kehidupan yang orang tidak pernah duga sebelumnya. Kan begitu intinya Mama. Nah Mama, selain daripada produk ini katanya saya dengar ada PPA Mama. Nah PPA ini bagaimana sih, sudah berapa lama sih yang ada di Gereja Gemit ini PPA itu sudah dilakukan sehingga pusat pengembangan anak ini berdampak bagi jemaat Mama. Mama bisa jelaskan nanti kalau misalnya ini langsung dijelaskan oleh dilempar ke Mama ini Noni ya. Baik, jadi kami bermitra dengan Yayasan Compassion Indonesia sebagai gereja mitra dibentuk pusat pengembangan anak itu sejak tahun 2008. 2008 ya Mama Fah, sudah lama nih ya. 2008. Nah Pak Mul, ada banyak program yang dikerjakan melalui ruang anak, pelayanan bagi anak. Dan juga menuju pada persidangan Klasis ini kami mempersiapkan satu kegiatan launching Posyandu Stunting. Wah, ya. Luar biasa. Ya, kenapa ini kami rumuskan karena di PPA sendiri sejak tahun 2020 sudah ada pelayanan bagi anak-anak yang bergumul dengan stunting. Ya. Dan dengan menggunakan dana CIV memang juga jadinya terbatas 10 orang anak yang kami akomodir. Ya. Jadi pelayanan itu berlangsung sampai dengan hari ini dalam bentuk pemberian gizi, ya, nutrisi, ya, dengan 4 bintang yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Noni, dan juga edukasi terhadap orang tua. Ya. Mungkin saya perlu menyampaikan bahwa gereja memiliki spirit untuk hal ini karena kami melihat bahwa ternyata PPA sudah bergerak lebih dahulu, ya, lebih dahulu. Dan saya melihat ada peluang bahwa
ketika pelayanan bukan saja dibatasi bagi 10 anak, tetapi juga dia akan berkelanjutan dengan program survival. Ya, ini pelayanan bagi ibu hamil. Pelayanan bagi ibu hamil ya. Pendampingan ini memang benar harus dimulai dari masa ibu mengandung, ya, sehingga bayi yang ada di dalam kandungan itu sungguh-sungguh sudah diperhatikan sehingga dia bertumbuh dengan kebutuhan gizi yang baik. Sehingga sehat ya Mama ya. Dan setelah itu juga nanti ke depan ya kami juga sudah mendapat informasi akan ditawarkan juga program home base, pelayanan berbasis rumah. Ya, untuk anak 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Kayak homeschooling gitu atau bagaimana Mama? Ini pelayanannya bagaimana kita melihat juga gizi bagi anak, bagaimana mereka bertumbuh, ya, dan masih banyak lagi. Tapi memang ini sedang kami siap waktu untuk masuk dalam training ini. Wow, luar biasa. Jadi lalu di usia 3 tahun itu bisa saja mereka juga beroleh kesempatan untuk direkrut, ya, dan pelayanannya mulai datang di pusat PPA di gereja. Di gereja. Nah, saya melihat bahwa kalau gereja sadar akan pelayanan bagi anak yang sungguh sangat kuat, maka gereja mestinya juga bersambung tangan, ya. Sehingga kita bergerak bersama supaya ada begitu banyak anak yang juga mendapatkan sentuhan. Ya. Kalau sekarang dari 2020 sampai sekarang hanya 10 anak yang bisa kita akomodir, sesungguhnya data kita itu ada 15 orang anak. Ya. Datanya Maka bisa saja bahwa ketika melonsing ini lalu kita aktif dengan semua pelayanan bagi anak-anak yang bergumul dengan stunting, maka ada peluang untuk banyak anak di luar PPA juga bisa mendapatkan pelayanan. Ini berarti hanya di klasis ini saja ya Mama ya berlakunya ya? Ya, berharap bahwa Efata Liliba menjadi role model bagi gereja-gereja yang lain. Setuju. Betul, setuju. Dan artinya kami memulainya. Yang pertama, yang memulai ya toh, lebih baik yang pertama. Ya, Pak Pendeta. Betul. Lebih ada kata-kata pemirsa seperti ini, lebih baik menjadi yang pertama daripada menjadi yang terbaik. Toh, kenapa? Karena yang menjadi pertama, kita lihat loh Ibu Mama Pendeta sama Bapak Pendeta, kita semua menyebutnya odol. Ya, ada odol Pepsodent, padahal yang pertama itu odol. Artinya Mama Pendeta ketika ini pertama akan diingat oleh siapapun dan dimanapun Mama. Ya toh Mama, betul ya. Orang mau cari minuman air mineral pasti sebutnya apa Mama? Aqua, ya kan? Karena dia yang pertama. Dulu odol itu ada Mama. Waktu saya kecil-kecil, saya lahir 74, itu masih kecil-kecil ada nama pasta gigi namanya odol. Sekarang orang beli ke warung-warung saja, mau cari Pepsodent, dia akan berkata ada odol Pepsodent kah? Itu yang ya. Artinya Mama sudah di gereja Efata ini menjadi yang pertama loh pemirsa. Yang menjadi yang pertama ini mengatasi stunting, ada program stunting, terus ada bekerja sama dengan PPA. Nah ini adalah pionir ya Mama ya, sebutan sekarang ya. Tadi Mama sebutkan bahwa kita ini adalah yang pertama pemirsa. Ini yang sangat saya kagumi dari jemaat di sini, dari Mama Pendeta dan Bapak Pendeta dan semua para pelayan Tuhan, hamba Tuhan di sini. Bukan hanya hamba Tuhan yang saya sebut tadi, bukan hanya hamba Tuhan yang menyampaikan satu kabar baik kepada jemaat, tetapi juga memberikan sesuatu kesejahteraan bagi orang-orang sekitar. Betul ya Mama ya. Nah Mama tadi janji katanya mau kasih ke Ibu Noni ya. Ibu Noni ini tadi Mama Pendeta sudah bilang, Ibu Pendeta Diana sudah kasih tahu bahwa PPA ini sudah jalan mulai tahun 2008. Apa sih yang dihasilkan dari PPA itu sehingga PPA ini sangat berdampak bagi klasis di jemaat Efata Liliba ini, Mama? Baik, terima kasih Pak Mul. Salam buat semua. Salam. Ya. Jadi PPA ini sudah berlangsung dari tahun 2008 dan hingga kini kurang lebih sudah 15 tahun ya. Jadi PPA ini sudah menghasilkan anak-anak yang berkualitas.
Jadi dari beberapa segi mereka sudah berhasil karena mereka mengikuti beberapa kegiatan yang dibuat oleh PPA Compassion ini. Ya, mereka anak-anak yang dilatih ini mempunyai kompetensi di beberapa bidang, beberapa segi. Wow, luar Iya. biasa. Ya. Ya, keterampilan-keterampilan banyak yang sudah mereka lakukan juga. Ya. Wah, puji Tuhan Iya. ya. Dan pada saat ini ada program dari PPA kita yang membentuk Posyandu Stunting ya. Ya, Posyandu Stunting salah satu programnya. Program yang Iya, baru ini ya, iya, program akan baru ini ya. ini Dan ya. untuk mengenal posyandu stunting, terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengertian stunting itu apa. Ini karena perlu ya, dijelaskan ya, nih pemirsa. ya. Ya, ini kita Ya. perlu jelaskan dari Ibu Noni nih. Apa sih Ya. pengertian stunting nih? Banyak orang yang tidak tahu, hanya stunting apa. Silakan Ya. Bu, jelaskan Bu Baik, Noni. dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian stunting ya. Jadi stunting adalah merupakan masalah kurang gizi kronis yang dialami oleh anak disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang. Ya, itu akibat dari kurangnya mengkonsumsi makanan yang bergizi yang baik. Ya, Ya, yang menyebabkan stunting. ya, Ya. betul. Jadi stunting itu kita dapat cegah dari mulai dari ibu hamil sampai anak berusia 2 tahun. Sampai 2 tahun Ya. ya Mama ya. Baik. Jadi program PPA ini sangat baik ya. Jadi mulai dari ibu hamil. Ya, mulai dari ibu hamil. kita mulai pantau pemberian makanan yang bergizi. Kemudian kita harapkan setelah bayi lahir pemberian ASI eksklusif itu diberikan kepada bayi. Itu sampai umur Ya. berapa tahun tuh Bu? ASI eksklusif artinya pemberian ASI saja dari 0 sampai 6 bulan. 6 bulan Iya, ya. atau 5 bulan 29 Tapi hari. kalau lebih boleh ya. Ya, Hmm. kalau ASI eksklusif artinya hanya ASI saja, ASI tok. Kasih tok Nah, ya. selebihnya dari mulai 6 bulan sampai 2 tahun ada diberikan makanan pendamping ASI. Oh ya. Ya. Dan makanan pendamping ASI itu yang tadi pernah disinggung oleh Mama Pendeta bahwa harus mengandung 4 bintang. Ya, 4 bintang itu adalah gizi yang sangat penting yang akan saya jelaskan di sini. Gizi ya. Iya. Ya. Karena saya mau saya sebagai basic gizi juga. Jadi dalam Wow. hari ini saya akan menjelaskan tentang gizi. Gizi ya. 4 bintang itu ya. Ya. Iya. Jadi kalau sebelum ini itu namanya gizi seimbang. Gizi Tetapi seimbang. sekarang istilah gizi seimbang diganti menjadi 4 bintang. Apa saja itu Mama? Bintang yang pertama adalah sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat. Ya. Sumber karbohidrat seperti yang kita tahu itu ada di dalam Nasi, jagung, pisang. ubi-ubian, Ya. pisang, mie juga bisa. Itu adalah sumber karbohidrat. Karbohidrat. Ya. Itu adalah sumber karbohidrat itu berguna sebagai zat tenaga. Nah, kemudian Kemudian Bintang. bintang yang kedua adalah sumber protein hewani. hewani ya. Nah, Sumber protein hewani tentu saja dari hewan ya. hewan ya. Lauk hewani, ya. Termasuk ikan laut tidak Iya, Bu ya? termasuk juga. Termasuk iya. juga ya. Protein Ikan laut, tinggi ya. Protein itu Ya. sangat bagus untuk pertumbuhan. Ya. Jadi protein yang tertinggi itu terdapat di dalam hewani, protein Ya. hewani. Ya. Kemudian yang bintang ketiga, yang ketiga adalah protein nabati. nabati. Iya. Itu dari berasal apa? dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan Protein ya. yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, Jadi dari tumbuh-tumbuhan juga ada zat pembangunnya. Dari kacang-kacangan dan hasil olahannya. Yaitu kita tempe, sudah ada semua ya tahu, di sini ya. ada. Tempe, tahu dan susu kedelai. Ya. Itu adalah bintang yang ketiga. 3. Keempat Ibu, Bintang yang keempat adalah sayur dan buah. sayur dan Iya, buah ya. Itu adalah sumber vitamin dan mineral yang sangat penting. Wah, asik ini. Asik. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini sangat lengkap dari rohani, jasmani, dan juga kehidupan ke depan ya. Ada yang misalnya sekarang saat ini Anda mengalami down dalam hidupnya. Ada tadi dari Bapak Pendeta Samuel,
kemudian program-program yang menjadi yang pertama dari Ibu Pendeta Diana, dan kemudian tentang gizi, kayaknya gereja ini lengkap, kayaknya semuanya ada nih ya, semuanya ada lengkap ya. Terus kemudian starting itu dampak yang sudah ada di sini, banyak yang punya skill dan kompetensi ya Mama ya, sudah ada semua ya kompetensi gitu loh. Jadi kompetensi itu banyak yang diberikan oleh PPA yang ada di gereja klasis ini ya Mama. Nah, saya mau tanya nih Pak Fran ini kan juga sebagai sekretaris juga jemaat ya, iya toh? Apa sih yang didapat sudah yang Bapak Pendeta Samuel bilang keterangkan, kemudian Ibu Pendeta Diana juga sama Ibu Noni, apa sih yang sudah dirasakan dampaknya Pak? Walaupun sebagai sekretaris juga jemaat, apa sih yang yang ada dampaknya gitu loh? Kalau Bapak Fran kan sebagai juga sekretaris klasis di sini, dampaknya apa sih yang dirasakan? Nah, sehingga kita menjadi satu kesaksian untuk siapapun yang menonton dan menjadi berkat bagi mereka semua. Silakan Bapak Fran. Ya baik, terima kasih Pak Mul. Saya sebagai sekretaris majelis klasis sehari-hari membantu Bapak Ketua Klasis dalam mengatur administrasi. Nah, khusus dalam persidangan majelis klasis ini, nanti saya bersama-sama dengan Bapak Ketua Klasis, Bapak Bendahara dan MKH Majelis Klasis Harian lainnya akan memimpin persidangan ini. Dan hari ini juga kami datang mengecek persiapan terakhir. Kami baru datang hari ini mengecek kesiapan dari layout materi persidangan dan seterusnya. Artinya berdampaknya itu adalah berorganisasi tambah mantap ya Pak ya. Saya belajar banyak organisasi dari gereja. Gereja lah kita. Memang saya juga akui gereja kami luar biasa organisasinya Pak. Kami yang disebut kaum awam menghadapi Bapak Mama Pendeta belajarnya harus tenang, menghadapi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ini dia. Karena dapat bekerja bersama-sama dengan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Semi, Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur ini sangat inovatif ya. Banyak program-program yang kami tidak duga sebelumnya beliau luncurkan, beliau launching. Salah satu yang paling berdampak itu pengembangan ekonomi di jemaat-jemaat klasis Kota Kupang Timur ini luar biasa. Salah satunya ini ya. Di beberapa jemaat kita bentuk mengembangkan UMKM, bangun lapak-lapak, mendorong jemaat untuk mengembangkan ekonominya sejak masa setelah COVID itu. Ya. Waktu COVID banyak orang yang kehilangan pekerjaan betul. Di depan mimbar Bapak Mama Pendeta menyampaikan sesuatu tentang firman Tuhan, tetapi harus diwujudkan juga dari sisi ekonomi bagaimana. Betul. Orang itu bukan dari kita sampaikan firman Tuhan saja, tapi Bapak Pendeta, Mama Pendeta membangun orang dengan ini loh buktinya kita bagaimana. Bukan hanya mengajarkan cara membuat kacang Mama Pendeta kayaknya. Nah, bagaimana menjualnya. Nah, kebanyakan sekarang UMKM cara mengajar bisa membuat sesuatu, tetapi bagaimana cara menjualnya tidak diajarkan kayaknya. Dampak itu yang luar biasa. Dampak ini yang luar biasa ya. Bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan pemerintah kota, kita bersinergi, berkolaborasi untuk mengembangkan jemaat-jemaat. Wow, luar biasa ya, luar biasa. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak. Nah, sekarang Pak Yefta Sanam sebagai bendahara juga jemaat, apakah pengelolaan keuangan itu di gereja sini terbuka, transparan, ataukah ada bisik-bisik di belakang, atau bagaimana sih Pak? Supaya kita ini semua sama, jasmani, rohani, dan juga kejujuran juga ada di dalamnya. Nah, ini mumpung di shooting nih Pak, apakah ada bisik-bisik atau memang transparan gitu Pak? Silakan Pak Yefta. Baik, selamat sore Pak Mul. Salam untuk kita sekalian. Senang sekali sore hari ini bisa ada dalam suatu acara yang luar biasa. Kita bisa berbagi cerita terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab pelayanan baik di jemaat maupun di klasis Kota Kupang Timur ini. Mengenai soal keuangan, saya yang mendapat tanggung jawab dari Bapak Ibu Pendeta, juga teman-teman presbiter atau majelis di gereja-gereja di klasis ini untuk
mengelola keuangan ya sudah kurang lebih 3 tahun, dan saat ini kami menjalani tahun keempat. Saya punya pengalaman bersama Bapak Ibu di Jemaat Efata ini dalam kaitan dengan keuangan. Ya, pengelolaan keuangan di jemaat ini baik, sehingga walaupun diperhadapkan dengan keadaan sulit sebagaimana yang sudah diceritakan tadi, ada COVID, kemarin ada seroja, dan banyak lagi persoalan-persoalan lain, namun gereja tetap eksis dan melayani hingga saat ini. Wow. Dari segi keuangan, gereja ini memiliki ya ketahanan keuangan yang cukup baik. Itu Cukup artinya baik, bahwa terbuka artinya ya, semua orang bisa mengelola tahu ya. uang dengan baik, terbuka, jujur, dan diprioritaskan ke hal-hal yang bersentuhan atau berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan daripada jemaat. Jemaat. Ya. Juga gereja itu sebagai satu organisasi di mana hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan di gereja itu sendiri itu disiapkan, termasuk bisa memfasilitasi kegiatan besar ini. Nah, kita dari Klasis membantu dana, tetapi sebagian besar dana itu dari Bapak Ibu yang ada di jemaat ini atau Jemaat, panitia ya. tuan rumah itu. Puji Tuhan, artinya ada kesadaran. Nah, makanya di sini ini sangat kompleks. Nah, kompleks sekali pemirsa di sini ini. Ada UMKM itu bagaimana caranya merawat keuangan juga ada, semuanya sudah lengkap, ada yang gizi, toh. Saya tadi tertarik sekali dalam tanda kutip kepada Bapak Samuel. Tadi Bapak Pendeta ini sungguh-sungguh luar biasa, yaitu pengetahuan yang sangat luar biasa. Tidak banyak orang yang tahu tentang ke depan global apa yang ditakuti, kemudian dengan yang tadi ya Pak ya, Pak Samuel ya, semuanya sudah ada semua. Nah, ini yang terakhir nih, yang terakhir. Setelah Klasis semua ini ada MK3T ini selesai, pemirsa jangan lupa di gereja ini pula ini akan saya dengar ada sebuah cagar budaya yang namanya Bunker Gua Jepang. Ini kayaknya bisa menjadi wisata loh, Mama. Apa sih rencananya ke depan Mama sama Bapak Pendeta? Ke depannya cagar budaya ini apakah dijadikan satu wisata cagar budaya ataukah hanya dipakai oleh para jemaat, ataukah nanti orang-orang luar bisa datang ke sini, begitu Mama? Apa sih yang ini? Nah, cagar budaya ini pemirsa adalah sebuah peninggalan Jepang ya Mama, yang nanti akan dijelaskan oleh Mama Pendeta. Silakan Mama Diana. Ya, baik, terima kasih Pak Mul. Saya kira saya juga mendapatkan informasi ya ketika saya ada di sini dari tahun 2016 ya, bahwa di sini di Liliba sebenarnya ada banyak gua, dan itu dicatat ada 3 gua besar. Salah satunya yang ada di belakang kita ini yang disebut Gua Jepang. Gua Jepang ya. Yang satunya ada di RT 28. Iya. Juga di Kelurahan Liliba ya. Di Kelurahan Liliba. Yang satunya ada di RT 4. Kelurahan Liliba juga. Iya. Jadi ada 3 gua Jepang. Kalau di sini kebetulan ini ada di atas tanah milik gereja. Wow. Iya. Dan gua ini sungguh sangat luar biasa karena dia punya lorong 4 lorong yang panjang. Ya. Iya, dia punya 4 lorong yang panjang, dan kalau kita masuk, Pak Mul, kita lihat bahwa bagaimana ya orang bisa bekerja sehebat itu memahat batu dengan luas dan juga tinggi seperti itu. Ya, saya sudah masuk tadi Ibu Pendeta, batunya ternyata keras. Saya kira lembut. Ternyata sangat keras. Bagaimana memahatnya saya juga kurang tahu. Nah, itu salah satu wisata yang bisa kita jual, Mama. Itu. Nah, apa sih rencananya Mama Pendeta ke depan untuk gua ini? Iya, dan saya kira karena itu Gereja Efata Liliba perlu melihat keunikan ini yang ada tepat di belakang halaman gereja untuk bagaimana ditata dan dipersiapkan sebagai sebuah model pariwisata gereja lah, begitu. Pariwisata gereja ya, sudah cagar budaya nih ya. Jadi begini Pak Mul, kami punya harapan yang besar, ya, bahwa
dengan suara alam seperti ini bisa kita nikmati banyak hal. Apalagi tadi Pak Pendeta datang dan Pak Pendeta sendiri merasa sangat kagum ya dengan alam di sekitar ini. Pak Pendeta belum masuk, setelah ini kita masuk. Tapi sesungguhnya semua bisa tertata dengan baik, bisa dimanfaatkan dengan baik kalau kita bersinergi. Iya. Mungkin pemerintah bisa memperhatikan ini, bukan saja ada sebuah pengakuan bahwa ini sebagai cagar budaya, tetapi bagaimana juga bekerja sama dengan gereja, iya, untuk kita di sini menyediakan tenaga untuk bagaimana membenahi, menata, sehingga bisa diperkenalkan, bisa dinikmati oleh banyak orang. Dinikmati banyak Iya. orang lah. Iya. Bagaimana kita memperkenalkan itu. Toh juga harus ada dukungan dari pemerintah setempat. Harapan apa sih sebenarnya dari Mama dan Bapak Samuel ke depan supaya ini menjadi sebuah tempat wisata yang benar-benar ditata manajemennya, yang mungkin apakah menjadi satu dengan gereja atau berbeda pada saat nantinya, Mama? Manajemennya terfokus di gereja atau bagaimana harapannya lah ke depan gitu? Ya, yang pasti bahwa ini di atas tanah milik gereja. Karena itu tanggung jawab menata itu semua menjadi tanggung jawab kami di tempat ini. Ya. Tapi tentu kami membutuhkan dukungan ya dari pemerintah ya untuk menolong gereja supaya kita juga bisa mempersembahkan atau memperlihatkan bahwa kita punya satu catatan sejarah yang berharga, yang Betul. bernilai. Setuju itu Seperti Mama. Ya. Kalau menurut saya begitu. Ya, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, di gereja Gemit Efata ini sangat-sangat sungguh kompleks. Saya baru pertama kali ini melihat bahwa pemimpin gereja dan juga semua jemaat, juga semua pengurus gereja memiliki sebuah kompetensi yang sangat luar biasa, bukan hanya SDM-nya, ya, bukan hanya SDM-nya, tetapi juga Tuhan sudah memberikan satu berkat, yaitu goa yang menjadi cagar budaya di Kota Kupang ini yang kita cintai, ya. Tidak menutup kemungkinan dari mana-mana silahkan bisa datang ke sini, kan begitu Mama. Nah, yang terakhir sekali nih pemirsa, dari Bapak Pendeta Samuel, harapan setelah MK3 ini selesai, apa sih harapannya ke depan supaya gereja tadi yang disampaikan Ibu Pendeta Diana berdampak juga bagi masyarakat, bukan hanya di Liliba tetapi juga di mana saja. Apakah ada kesempatan untuk bisa belajar di sini? Bagaimana sih supaya boleh dong mengkopi ya, Bu Ibu ya. Boleh dong mengopi, maksudnya bagaimana sih caranya Ibu supaya para hamba Tuhan ini yang ada di dalam klasis ini bekerja sama dan solid untuk memperjuangkan ekonomi jemaat dan segala macamnya. Nah, harapan apa sih Pak setelah MK3T ini, Pak Pendeta? Jadi evaluasi besar terhadap peran gereja itu yang akan kita fokuskan untuk peran sosial kita. Kalau dua kebutuhan substansi di Efata dalam kaitan dengan stunting, launching posyandu stunting, itu jadi catatan awal supaya gereja-gereja ikut bertobat, karena kita sedang bergumul dengan masa depan anak-anak. Rupanya Tuhan tidak mau pemerintah sendiri. Betul. Kita tidak bisa serahkan Setuju. semua pada pemerintah. Dan kita mesti pikir tentang bagaimana peran gereja. Ada saatnya kita eksodus, kita keluar. Karena generasi-generasi Israel di Mesir, Tuhan tidak setuju untuk mereka tumbuh di sana. Mereka harus kembali ke negeri perjanjian. Jadi kita tidak bisa biarkan ini, harus menjadi semacam
musibah bagi gereja. Kalau karena generasi kita itu bukan hanya generasi masyarakat, itu jemaat kita. Itu sebagian kontribusi kita terhadap wilayah soal-soal besar kita tentang stunting itu harus dimulai dengan kesadaran bertindak. Khusus untuk cagar budaya ini, yang kita tangkap itu kan ini bukan soal hanya wisatanya, kan wisata religius itu bisa diciptakan. Ini kan dia alami. Tapi narasi di balik itu ada soal, kita bayangkan tahun 42 sampai 45, bayangkan ada 3 tahun itu Jepang ada di Indonesia. Yang kita bayangkan itu bagaimana ini bisa dikerjakan, berarti ada kerja paksa, ada segala macam, ada nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi pertarungan di situ. Kemudian yang kita bayangkan itu bagaimana mereka membangun ini, bagaimana masyarakat kita juga harus berjuang yang ada di sekitar. Dan itu kalau dari sisi sejarah Gemit 45, 47 itu Gemit berdiri. Tapi sebenarnya ratusan tahun sebelum itu Gemit sudah ada. Legalitasnya saja dalam lembaran negara 47, tapi kita sudah lama. Jadi bayangkan bagaimana gereja juga bergumul dengan soal-soal penjajah waktu. Nah, itu narasi yang harus ditampilkan. Nah, kita berharap kesiapan jemaat juga kuat supaya akses orang merasa at home di sini, di tempat ini. Nah, tentu kita akan dorong untuk pemerintah bantu jemaat di sini, tapi juga banyak pihak kita mesti terbuka. Gereja ini adalah gereja yang sebenarnya kalau tidak bantu pun dia terlalu sadar bahwa dia harus memberdayakan diri. Betul. Kita sendiri harus diberdayakan. Jadi dengan semua kemampuan yang ada. Nah, hasil dari persidangan ini kan ada 35 gereja. Isu-isu besar kita apa tahun ini sebenarnya, kalau di konteks Gemit ini kan tahun persidangan. Setelah ini sidang majelis jemaat, majelis kelas, ada sidang kelas, ada sidang majelis jemaat, ada sidang jemaat, ada sidang majelis sinode, sidang sinode, semua sidang-sidang kita akan habis waktu di soal-soal rutinitas, ada soal formal sebagai organisasi gereja. Tetapi panggilan kita, ingat NTT itu masih bergumul dengan soal kemiskinan, soal stunting, dan itu juga ada di sekitar kita. Keunikan di Klasis ini adalah memang dia di kota, tapi dia selalu berhadapan dengan masyarakat urban. Betul. Masyarakat urban yang ada di pinggir-pinggir kali, mereka yang tidak punya akses kependudukan, identitas, itu jadi ini menjadi rumah pertarungan kita bagaimana pertarungan budaya, tapi sekaligus pertarungan menolong jemaat-jemaat kita membangun peradaban baru. Ya. Untuk mereka bisa berkumpul di sini. Banyak hal kita tidak tahu ya. Apa kita tidur dengan damai sejahtera, karena jemaat-jemaat kita banyak yang tidak tidur karena kelaparan. Kita tidak tahu itu soal-soal yang itu, tapi ya fakta bilang begitu bahwa data sensus kita itu menunjukkan bahwa masih ada 20% di Klasis ini jemaat-jemaat kita yang penerimaannya itu di bawah 400.000, Pak. Itu saya bilang di teman-teman pendeta, kalau kamu bisa tidur itu saya akui. Saya kira saya harus beri rasa hormat pada dia. Tapi kerajaan surga itu harus mengusik kita punya rasa jiwa panggilan kita. Bagaimana orang banyak masih susah, sehingga ini tidak sekedar menjadi persidangan formal. Ya. Persidangan ini harus benar-benar menjawab soal persekutuan kita, sinergitas tadi Ibu Pendeta bilang. Tidak bisa lagi kita berpikir tentang Evata, kita tidak bisa berpikir tentang Benyamin, kita berpikir sendiri, kita mesti berpikir dan bertindak sendiri. Dan 5 roti 2 ikan itu dikumpulkan, baru dengan kuasa mujizat Tuhan dia bagikan kepada semua. Kekuatan itu, tapi kan kita tidak bisa jawab segala hal. Ya. Jadi yang bisa kita jawab sekarang adalah soal-soal di sekitar kita, soal-soal bagaimana kita bisa menolong jemaat-jemaat. Saya kira begitu, Pak. Ya. Kami mohon dukungan doa. Siap. Supaya kami juga jangan hanya sekedar datang bersidang, foto-foto, muat di media sosial, kemudian pulang, tidur, dilaporkan, tidak jalan, berarti kita juga tidak masuk surga. Begitu ya, itu panggilan kita, jadi supaya semua memahami panggilan kita. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Sangat menyenangkan ya sore hari ini di Gereja Evata Liliba. Bagaimana kalau boleh saya mengutip kata-kata saya yang saya susun,
adalah perubahan itu tidak dimulai dari 1 juta orang, 4 juta orang, 400.000 orang. Tetapi perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Di mana kita bisa merubah seseorang, bahkan merubah banyak orang. Di sanalah kita akan berdampak bagi lingkungan, bagi kota, bagi provinsi, dan juga bagi negara kita. Pemirsa, inilah pertemuan kami dengan para hamba-hamba Tuhan di Gereja Gemit Efata dalam rangka menyukseskan sidang MK3T ini. Dan tadi Bapak Pendeta Samuel juga berkata bahwa mohon dukungan doa supaya semuanya ini berjalan dengan lancar dan berdampak bagi provinsi kita, terutama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, sampai bertemu lagi dengan podcast-podcast Cerita Beta di masa-masa yang akan datang. Salam perubahan dari saya, Mulyono Subroto, motivator perubahan satu-satunya di Nusa Tenggara Timur.